Takkan menyerah dan tak pernah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Farihul Lutfi, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman kelas HKI 1A yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami kelompok 2 dengan judul Ketepatan Penggunaan Ejaan dan Serapan Sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Untuk itu langsung saja simak penjelasan dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum Puspa Agustina. Nomor NIM 1261022111022. Ini saya akan menjelaskan perbedaan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Pada saat Orde Baru, ejaan yang ditetapkan adalah ejaan yang disempurnakan atau yang disebut EYD. Ejaan ini berlaku pada tahun 1972 sampai 2015 yang menggantikan ejaan Sewandi atau ejaan Republik. Pada tahun 2016, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, aturan ejaan yang bernama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang dikenal PUEBI adalah tata bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Letak perbedaan EYD dan PUEBI. 1. Huruf abjad. Dalam EYD, huruf abjad dituliskan dalam 3 kolom, yakni huruf kapital, huruf kecil, dan nama. Dalam PUEBI menuliskan huruf abjad ini menjadi 4 kolom, yakni huruf kapital, huruf non-kapital, nama, dan pengucapan. 2. Huruf vokal. EYD hanya memberikan contoh penambahan aksen titik di atas pada kata yang ejaan menimbulkan keraguan. PUEBI memperkuat penjelasan informasi pelafalan diskritik E taling tertutup, E taling terbuka, E pepet. 3. Huruf konsonan. EYD memberi contoh konsonan K di akhir bapak untuk melambangkan bunyi hamzah. PUEBI menghapus contoh tersebut. Selain itu, dalam PUEBI terdapat beberapa contoh yang belum ada sebelumnya, yaitu huruf konsonan V dan W di akhir. Motolov takraw. 4. Huruf diftong. EYD mencantumkan huruf diftong ada 3, yaitu A, I, AU, dan OI. PUBI menambahkan huruf diftong menjadi 4, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Huruf diftong EI digunakan dalam posisi awal, EI gendom, posisi tengah, geyser, dan posisi akhir, survei. 5. Huruf kapital. EYD mencantumkan kaidah penulisan huruf kapital sebanyak 16, sedangkan PUEBI menyederhanakan menjadi 13. Dalam PUEBI terdapat beberapa pengelompokan yang lebih jelas mengenai penggunaan huruf kapital. 6. Huruf miring. PUEBI menggunakan frasa bahasa daerah atau bahasa asing, sedangkan EYD memakai frasa bukan bahasa Indonesia. Selain itu, PUEBI memberi catatan bahwa nama diri dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dalam huruf miring. 7. Huruf tebal. EYD mencantumkan 3 kaidah penulisan huruf tebal, yakni 1. Untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambing, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. 2. Tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. 3. Untuk menentukan tema dan subtema, lambang bilangan yang menyatakan polisemi, sedangkan PUEBI hanya mencantumkan 2 kaidah dalam penulisan huruf, yakni 1. Menegaskan bagian tulisannya sudah miring, penggunaan 2 kaidah antara huruf tebal dan huruf miring. 2. Perkenalkan sebelumnya, saya Diah Rizkiana, seperti judul bab atau subbab.
Baik, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai penerapan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam penerapan PUEBI yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pemakaian huruf. Pemakaian huruf di sini adalah penulisan gabungan vokal yang disebut diftong, a, i, a, u, dan o, i dalam kata pantai, harimau, dan asoy tidak dipisah antar gabungan vokal itu, melainkan dijadikan satu menjadi satu kesatuan atau diftong. Demikian pula pemenggalan gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan yang melambangkan fonem seperti KH, NG, NY, dan SY tidak dipisah sehingga penggalan kata yang mengandung gabungan konsonan itu seperti kata makhluk, lengah, renyah, dan masyarakat. Yang kedua ada pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Dalam PUEBI dijelaskan bahwa huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, petikan langsung, ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, nama gelar dan keturunan, dan juga keagamaan yang diikuti nama orang, nama jabatan, dan juga pangkat, dan lain-lain. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar, nama ilmiah, atau ungkapan asing yang ditulis dalam tulisan. Untuk yang ketiga, penulisan kata. Penulisan kata di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, bentuk ulang. Penulisan bentuk-bentuk ulang itu menggunakan tanda hubung, bukan menggunakan angka 2 seperti buku 2 atau anak 2. Yang kedua ada gabungan kata. Penulisan gabungan kata dapat dipilah menjadi 4, yakni gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, gabungan kata yang dianggap sebagai satu kesatuan, gabungan kata yang salah satu unsurnya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata yang dapat awalan dan akhiran sekaligus, dan gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Yang ketiga, kata depan di dan ke penulisannya harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya dan dibedakan dengan penulisan di dan ke sebagai prefiks yang penulisannya dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya karena mempunyai kedudukan sebagai kata. Yang keempat ada partikel lah, tah, kah, dan pun yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kelima ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, nama gelar, jabatan atau pangkat. Sedangkan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Yang keenam ada angka dan lambang bilangan. Angka yang digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar, penulisan bilangan tingkat, penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, serta lambang bilangan pada awal kalimat. Kemudian dalam penerapan PUEBI yang harus diperhatikan yang keempat, unsur serapan, penulisan unsur serapan. Unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur serapan yang pelafalan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia misalnya reshuffle dan juga shuttlecock. Yang kelima ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda pisah, tanda kurung, tanda petik ganda, dan juga tanda petik tunggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Bagas Pamungkas dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian serapan bahasa. Kata serapan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain, baik itu bahasa daerah maupun bahasa luar negeri. Yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan bahasa masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Setiap masyarakat bahasa memiliki tentang cara digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan, atau untuk menyebutkan atau mengacu ke benda-benda di sekitarnya. Hingga pada suatu titik waktu, kata-kata yang dihasilkan melalui kesepakatan masyarakat itu sendiri umumnya
mencukupi keperluan itu. Tetapi manakala terjadi hubungan dengan masyarakat bahasa lain, sangat mungkin muncul gagasan, konsep atau barang baru yang datang dari luar negeri. Budaya masyarakat itu dengan sendirinya juga diperlukan kata baru. Salah satu cara memenuhi keperluan itu yang sering dianggap lebih mudah adalah mengambil kata yang digunakan oleh masyarakat luar yang menjadi asal hal ihwal baru itu. Sejarah. Hubungan dengan penutur telah berabad-abad lamanya nenek moyang penutur bahasa Indonesia berhubungan dengan bahasa bangsa di dunia. Bahasa Sanskerta tercatat terawal dibawa masuk oleh Indonesia, yakni sejak mula tarikh Masehi. Bahasa ini dijadikan sebagai bahasa sastra dan perantara dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu tersebar luas di Pulau Jawa abad ke-7 dan ke-8. Hubungan dengan penutur Sanskerta dan Hindi. Beriringan dengan perkembangan agama Hindu itu, berlangsung pula perdagangan rempah-rempah dengan bangsa India yang sebagian dari mereka penutur bahasa Hindi. Sebagian yang lain orang Tamil dari India bagian selatan dan Sri Lanka bagian timur yang bahasanya menjadi perantara karya sastra yang subur. Bahasa Tamil pernah memiliki pengaruh yang kuat terhadap bahasa Melayu. Hubungan dengan penutur Tionghoa. Hubungan ini sudah terjadi sejak abad ke-7 ketika para saudagar Cina berdagang ke Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, bahkan sampai juga ke Maluku Utara. Yang disebut dengan bahasa Tionghoa adalah bahasa di negara Cina. Banyak bahasa, 4 di antara bahasa-bahasa itu yang dikenal di Indonesia, yakni Amoy, Hakka, Katon, dan Mandarin. Kontak yang begitu lama dengan penutur bahasa Tionghoa ini mengakibatkan perolehan kata serapan yang banyak pula dari bahasa Tionghoa. Tetapi penggunaannya tidak digunakan sebagai perantara keagamaan, keilmuan, dan kesusastraan di Indonesia, sehingga ia tidak terpelihara keasliannya dan sangat mungkin banyak ia berbaur dengan bahasa di Indonesia. Contohnya anglo, bakso, cat, giwang, kue atau kuih, sampan, dan tahu. Hubungan dengan penutur Portugis. Bahasa Portugis dikenali masyarakat penutur bahasa Melayu sejak bangsa Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511 setelah sebelumnya selesai yang menduduki Goa. Hubungan dengan penutur Belanda. Belanda mendatangi Nusantara pada awal abad ke-17 ketika ia mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1606. Kemudian ia menuju ke Pulau Jawa dan daerah lain di sebelah barat. Sejak itulah secara bertahap Belanda menguasai banyak daerah di Indonesia. Hubungan dengan penutur Inggris. Bangsa Inggris tercatat pernah menduduki Indonesia meski tidak lama. Raffles menginvasi Batavia yang sekarang Jakarta itu pada tahun 1811 dan dia bertugas di sana selama 5 tahun. Setelah dipindah ke Singapura, dia juga bertugas di Bengkulu pada tahun 1818. Senarai kata serapan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Maksudnya ialah bahwa bahasa ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa lainnya. Asal bahasa jumlah kata Arab 1495, kata Belanda 3280, kata Tionghoa 290, kata Hindi 7, kata Inggris 1610, kata Persia 63, kata Portugis 131, kata Sanskerta 677, kata Tamil 83 kata. Sekian dari saya tentang
pengertian serapan bahasa, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya M. Ajra Sajat. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang sudah sejak lama diterapkan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai ketepatan penggunaan ejaan dan serapan sesuai dengan PUEBI. Diharapkan dengan adanya penjelasan singkat ini, kita semua bisa lebih tahu bagaimana sih cara penggunaan ejaan dan serapan yang sesuai dengan PUEBI itu. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan mengucapkan terima kasih untuk atas perhatian kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.